Dan Dia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kami. Dan kepada saudara juga. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22, marilah kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami membawa segenap hidup kami. Kami membawa segenap pergumulan hidup kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau curahkan Roh yang kudus atas kami saat ini, sehingga segala beban yang ada dalam hidup kami Tuhan, Engkau angkat Tuhan, dan hidup kami Tuhan yang berdosa yang Engkau pulihkan. Biarlah Tuhan kami layak untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas anugerah dan belas kasihan-Mu atas hidup kami. Ini kami Tuhan, siapkan hati, pikiran, telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22 dengan perikop ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengan seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana. Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ya
Yang kudus, saat ini kami membawa keberadaan diri kami Tuhan. Kami meminta belas kasihan. Kami memohon pengampunan yang datang daripada. Saat ini kami membawa tubuh jiwa raga kami untuk boleh memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Mohon berkatilah kami Tuhan. Bahkan jikalau melalui hamba-Mu kami akan diperdengarkan firman-Mu, maka bukan tingkah Roh Kudus mengatas kami,
Buka cakrawala pemikiran kami, taruhkan hikmat bagi kami, sehingga ketika hamba menyampaikan firman, kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh bersama merenungkan, bahkan kami boleh memelihara firman itu dalam hari-hari hidup kami. Hamba yang menyampaikan firman pun memohon belas kasihan Tuhan. Kudus dan sucikan hamba. Berikan hamba kemampuan oleh Roh Kudus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Berkuasa atas kami saat ini, bahkan berkuasa atas ruangan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berkata kepada murid-muridnya, ada seorang ayah yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan Tuhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutang kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 supayanya. Lalu katanya kepada orang lain, inilah surat hutang, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 supaya. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 ikul ganti. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutang, buatlah surat hutang lain 80 ikul. Lalu orang itu memuji bendahara yang tidak jujur, karena dia telah bertindak dengan keji, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap bersamanya daripada anak-anak neraka. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamamu yang tidak jujur, supaya jika mamamu itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah kami. Barang siapa setiap dalam perkara kecil, ia setiap juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Dan jika kamu tidak setia dalam mamamu yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Allah, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jangan sampai kita terlambat merespon Injil. Jangan kita bergantung kepada kekayaan, kepada harta atau kecakapan diri kita sendiri saja. Karena sekali lagi semuanya itu tidak dapat menyelamatkan kita. Tanggapilah Injil dengan menyatakan iman serta perbuatan. Melalui pengelolaan yang baik atas setiap aset dan potensi dalam hidup kita sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan sampai kita terlambat dan menyesal kemudian. Ketika hal pertama boleh kita jalani, yaitu kita menyadari bahwa kita bukan tuan atas apa yang boleh kita terima dalam hidup kita, melainkan hanya sebagai bendahara secara khusus dari kasih karunia Allah. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diingatkan untuk haruslah bekerja mengelola setiap berkat yang Tuhan karuniakan itu dengan cerdik. Pada firman Tuhan bagi kita hari ini melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur, ini tentu bukanlah supaya kita menghalalkan segala cara dan menyetujui sikap tidak jujur dari bendahara ini. Tetapi di sisi lain ada sebuah perenungan yang ingin diajak untuk bersama kita renungkan dari perumpamaan ini.
Yaitu di mana Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kecerdikan itu lebih banyak ditunjukkan oleh orang-orang duniawi dalam hal kebijaksanaan, memanfaatkan keberadaan di masa sekarang sebagai antisipasi krisis yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan haruslah belajar dalam mengikuti prinsip tersebut, yaitu bagaimana memanfaatkan, bagaimana dapat mempergunakan waktu dan segala berkat di masa sekarang sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan, sehingga Tuhan tetaplah menjadi sahabat kita. Apabila uang dan harta diingatkan kepada kita, itu tidak ada gunanya, karena Allah tetap akan menerima kita dalam hadiratnya ketika kita datang kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan kita ini tidak ubahnya seperti bendahara yang tidak jujur. Kita sering berlaku tidak setia dan mempergunakan apa yang kita miliki, baik itu waktu, kesempatan hidup, maupun harta benda dan segala pemberian Tuhan lainnya, seperti maunya kita saja atau sekehendak hati kita saja, tanpa hikmat, tanpa kebijaksanaan menyertai dalam kita mengelola dan mempergunakannya. Sikap seperti ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mau mempercayakan hal yang lebih besar kepada kita. Uang, harta, talenta, dan berbagai berkat lainnya yang terutama bersifat lahiriah itu adalah milik Tuhan yang Ia percayakan kepada kita. Dan dalam Injil Lukas ini Ia juga menyebutkan dengan perkara-perkara kecil. Setiap orang yang dikaruniai dipercayakan perkara-perkara kecil, dikatakan patutlah ia tetap setia dan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dengan cara mengelola dengan penuh hikmat dan tanggung jawab, sehingga apa yang dititipkan kepadanya itu berfaedah bagi kebaikan semua orang dan tentunya tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Allah melihat hati kita. Ia memiliki tuntutan yang mutlak, dan kita tidak dapat menjadi bendahara yang baik apabila kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagaimana yang diajak di awal tadi kita merenungkannya. Terlebih-lebih ketika kita tidak dapat menjadi seperti apa yang Allah inginkan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di sini Allah mengharapkan untuk kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Terlebih Allah yang penuh kasih dan ketulusan yang telah mengasihi kita. Kiranya kita tidak menduakan Allah dalam kehidupan kita. Karena jelas dikatakan dalam firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita dalam ayat yang ke-13, apa yang dikatakan? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya kita tidak menduakan Allah dengan menjadikan apa yang menjadi berkatnya dalam hidup kita, baik itu harta, uang, kepintaran, talenta, dan berkat lainnya, sebagai baal dalam hidup kita, atau sebagai mammon dalam hidup kita. Demikian juga seperti diingatkan bagi kita hari ini dalam kitab Yeremia yang menjadi pembacaan Alkitab bagi kita. Yeremia 8 ayat 18 sampai 22 diingatkan kepada kita jangan sampai menyesal, sebab penyesalan itu selalu muncul belakangan.
Allah sudah mengingatkan kita bahwa Ia selalu memberi kita kesempatan untuk membenahi diri, memberikan kita segala berkat dan potensi untuk memaksimalkan kualitas kehidupan bersama, bukan sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan, tetapi di sini sebagai ungkapan syukur dan cara hidup mengisi kesempatan hidup yang telah Allah karuniakan sebagai buah dari iman percaya kita kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, baiklah kita menyatakan iman dan kasih kita kepada Allah melalui perhatian dan kasih yang tulus, yang tidak hanya kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kenal saja, tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada orang di luar sana, bahkan mereka yang mungkin tidak seiman dengan kita. Tuhan ingatkan, jadilah terang dan terang dalam hidup, tanpa melihat sebagaimana Allah dalam Yesus ketika menolong, melawat, dan memelihara umatnya. Dia tidak melihat apakah orang itu memiliki dosa yang besar sekali. Ia akan memberikan kesempatan menerima pengampun. Demikian dengan kita telah dari Allah dalam Yesus. Mari kita memberikan perhatian dan kasih yang tulus kepada sesama dengan mendayagunakan setiap pemberian yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita pun dapat menyatakan kehadiran kita sebagai garam dan terang dimanapun kita berada. Tentunya melalui setiap talenta, potensi, kerjaan, status, keberadaan kita masing-masing di dalam hidup ini. Sebagai siapapun kita pasti mampu melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Berikan pesan tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkan juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu, orang tua dan saksi serta sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa bagi anak yang kita kasihi. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, saat ini kami membawa anak yang kami kasihi ini, supaya boleh diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan, dan kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, jangan pernah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang benar. Amin. Sekarang kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya, saya bertanya dan silakan Bapak Ibu menjawab. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen?
Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara-saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman Kristen kita? Kalau demikian jawablah, ya saya meminta. Apakah saudara-saudara berjanji untuk memimpin, memelihara serta menjaga dan mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan. Hezekiel Misael Sihombing, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon ya Tuhan dalam baptisan kudus ini, supaya Bapa, Ibu, dan para saksi dari anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anak-anaknya sesuai dengan perjanjian tadi, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan saksi serta anak ini, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Secara khusus kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kiranya mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mengingat perjanjian yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Mereka boleh memimpin anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Mereka dapat memberikan teladan yang baik baginya. Mereka mengajari ia berdoa, boleh membawa ia masuk ke rumah gereja, agar sejak dari kecilnya ya Tuhan, anak yang kami kasih ini sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkaulah Tuhan yang menolong Bapak, Ibu, dan saksi untuk dapat melakukannya. Bapa di dalam Tuhan, demikian saat ini kami pun bersyukur dan datang kepada-Mu. Karena pada minggu pagi ini Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman. Kembali Engkau mengajarkan kami, menyerahkan bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini, khususnya bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena sekarang kami boleh memasuki masa tatanan new normal. Kami boleh merasa menerima ketenangan dan kenyamanan menghadapi virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan hidup dan kehidupan kami, khususnya kesehatan tubuh kami, tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberkati pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan atas mereka, sehingga melalui mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kami sebagai rakyat Indonesia ini. Sehingga kesejahteraan, kemakmuran, damai, dan juga kerukunan, kenyamanan, dan keamanan boleh kami rasakan. Bapa di dalam Tuhan, terima kasih
Kami percaya ketika pada minggu ini atau bulan ini ada jemaatmu, ada kami yang boleh bersukacita atas pertambahan usia pribadi maupun pernikahan, atau juga atas berkat-berkat lain yang boleh kami terima yang datang dari Tuhan. Sebagaimana firman-Mu hari ini, ingatkan kepada kami Tuhan, apa yang boleh kami terima ini hanyalah sebagai titipan dari Tuhan. Karena itu ajarkan kami boleh mengelola dengan baik, ajarkan kami boleh menjaga apa yang Tuhan titipkan ini dalam hidup kami dengan baik, sehingga semuanya mendatangkan sukacita bagi nama Tuhan. Bapa di dalam Tuhan, kami berdoa secara khusus, kami mengingat bahwa beberapa waktu ke depan, tepatnya pada tanggal 20 September, jemaat gereja dari denominasi gereja manapun yang ada di kawasan Kabupaten Kapuas bersama dengan hamba-Mu Bapak Stephen Tong akan melakukan ibadah terbuka bersama. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini, dalam kegiatan dan acara ini, kami hanya mengandalkan Tuhan sebagai pemelihara dan memberikan yang terbaik atas semuanya. Kami percayakan hari yang baik, hari yang cerah untuk boleh kami melaksanakan ibadah tersebut. Kami percayakan keamanan, kenyamanan di dalam kami mengikuti ibadah. Terlebih-lebih kami percayakan ketertiban bahkan tubuh yang sehat, untuk kami semua dapat fokus di dalam ibadah pada waktunya nanti. Bagi hamba-Mu Bapak Stephen Tong dan kru yang boleh berperan dalam rangkaian acara ibadah tersebut, maka diberkatilah ya Tuhan, agar semuanya boleh menunjukkan bagaimana kasih Allah itu nyata. Bukan hanya kami yang percaya kepada-Mu boleh mendengar firman, tetapi mereka yang di luar sana yang saat ini belum mengenal Tuhan, melalui ibadah terbuka ini pun boleh mendengar firman Tuhan yang diserukan oleh hamba. Terima kasih Tuhan, ini doa harapan kami. Kami mau menyerahkan semua dalam tangan pengasihan, baik anak kami yang diserahkan dalam baptisan bersama dengan keluarga, bahkan kami yang saat ini menaikkan doa bersama kami. Damai sejahtera Tuhan kami percaya akan selalu melingkupi hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita umat yang berbahagia, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan jemaat mengisi amplop yang telah disediakan, dan saat ibadah selesai, jemaat dapat memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang disiapkan di dekat pintu gereja. Dengarkanlah nas pengantar dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kami, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Bersuka cita karena damai yang penuh.
terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan untuk menyambut dan ikut serta dalam perjamuan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita bersama-sama. Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan kuasa ini mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama demikian. Tuhan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bersama